Terima kasih Pak Edo, semoga Pak Edo selalu sehat, keluarga demikian, dan keluarga besar Intek ini semakin maju, semakin baik, semakin sukses ke depannya, semakin meningkat. Baik, silakan tarik nafas, tahan sebentar, lepas pelan-pelan. Yakini sih yakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa berbuat baik untuk diri, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian kebaikan, ibadah, dan amal solih. Tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulangi sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah. Bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua ikhwan akhwat yang hadir ini semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua calon penghuni surga. Kalau nggak marah-marah, kalau nggak berdusta, kalau nggak ngungkit-ngungkit kebaikan, kalau nggak menghina orang lain, dan tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawi Muslim. Syukur alhamdulillah saudara musliman, hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ini, yang majelis yang mulia ini, tempat ini adalah kita telah berpisah 1 tahun, dan hari ini Allah pertemukan kembali seperti dalam ungkapan itu, di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali, insya Allah. Kemudian juga ada nasihat, hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid beriman. Kalau budiman itu trayek Bekasi Tasikmalaya Pangandaran. Kemudian juga ada ungkapan air susu dibalas dengan air Zam-Zam. Ya, artinya kebaikan dibalas dengan yang lebih baik. Dan sebagai orang yang baik itu dia memberikan manfaat kepada yang lainnya. Hari ini tema kita adalah yaitu kemuliaan dan keberkahan Ramadan ya. Jadi puasa yang benar itu adalah manakala dilandasi dengan 3 hal. Barang siapa yang dia menjalankan shaum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Siapa di antara kita yang menjalani shaum ini, puasa ini dengan landasan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diberi oleh Allah 3 hal paling tidak.
Apa itu? Yang pertama akan diampuni kesalahan dan dosanya. Kalau yang amin sedikit, emang dosanya tinggal sedikit apa? Ya, diampuni kesalahan dan dosanya. Amin. Yang kedua, dicintai dan diridhai oleh Allah. Nah, yang ketiga, number 3-nya adalah yaitu dimasukkan ke dalam surganya. Kalau suruh milih, pilih yang mana? Semuanya. Pilih yang kedua. Dicintai dan diridhai oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Artinya kalau sudah punya keyakinan itu nggak bisa digoyahkan. Baru bilang itu pilih kedua. Oh gitu ya. Saya ulangi ya. Jadi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia menjalankan shaum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diberi paling tidak 3 hal. 1, diampuni kesalahan dan dosanya. Yang kedua, dicintai dan diridhai oleh Allah. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surga. Kalau puasanya benar. Nah, puasa yang istimewa yang bagaimana? Ya, puasa yang istimewa itu secara ke waktu memang tidak makan dari subuh sampai maghrib. Itu mah bisa semua itu. Tapi meningkat lagi, yaitu mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Mohon maaf, biasanya yang suka marah-marah itu ibu-ibu atau mama? Astagfirullahaladzim. Ya, sudah. Jadi puasa yang istimewa adalah puasa yang tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Meningkat lagi mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya. Meningkat lagi, yaitu meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Termasuk maksiat dan dosa, termasuk ngejahilin orang lain. Jadi begini teman-teman, rekan-rekan sekalian ya. Hati-hati, canda gurau kita kalau berlebih-lebihan satu saat itu menjadi bumerang bagi diri kita. Maka dalam kehidupan ini posisikan diri kita seperti orang lain. Maksudnya apa? Kalau nggak mau disakiti jangan nyakiti. Kalau nggak mau dicubit jangan nyubit. Kalau mau dihormati juga hormati. Sebab kalau enggak, nanti suatu saat ketika kita, mohon maaf ya, ada kelebihan kita berbicara, ternyata ada teman kita lagi nggak fit, dia kesinggung. Nanti panjang itu ceritanya. Ya. Makanya canda gurau pun tetap dengan batas yang sehat, batas yang nggak boleh menyakiti, nggak boleh ada unsur menghina, nggak boleh ada unsur menyakiti, tidak ada boleh unsur menjatuhkan, dan tidak ada unsur dustanya. Itu penting sekali ya. Baik, kemudian kalau sampai di situ saja sudah bagus, tapi belum istimewa. Nah, puasa yang istimewa sampai selain tidak makan, tidak minum, ya, dari subuh sampai maghrib, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa termasuk maksiat dan dosa, ditambah irtiqaul ibadah, meningkat kebaikan ibadah amal solihnya. Maka siapa yang di bulan Ramadan ini kok enggak bisa berbuat kebaikan, ini masalah orang ini. Kok di bulan Ramadan ini kok dia suka berdusta, ini memang pendusta orang ini. Kok di bulan Ramadan ini kok dia suka gibah, ngerupi, ngegosip, ini memang penggosip ini. Kenapa nggak dapat keberkahan Ramadan? Karena orang yang mendapat kemuliaan dan keberkahan Ramadan tuh bisa merubah dirinya menjadi lebih baik. Yang tadinya malas ibadah menjadi semangat. Coba saya tanya, rekan-rekan, teman-teman sahabat pernah nggak malas? Tanggal berapa itu? Terus gimana caranya? Biar gak malas gimana caranya? Semangat. Terus biar semangat gimana caranya? Jangan malas.
Jadi biar semangat jangan biar nggak malas semangat. Tandanya ya, kenapa kok bulan Ramadan itu penuh dengan kemuliaan? Salah satunya memang ada Lailatul Qadar. Diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu salah satu kemuliaannya, setan-setan dari golongan jin dibelenggu. Tapi kalau golongan manusia nggak dibelenggu, tetap aja. Ya. Pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga dibuka. Artinya apa? Kalau di bulan Ramadan ini orang ini susah berbuat kebaikan, yakin di luar Ramadan dia lebih susah. Kok di bulan Ramadan ini, mohon maaf ya, nggak tergerak untuk melakukan yang lebih baik? Ini Anda membuang waktu peluang emas. Sulit kita temukan di luar Ramadan. Makanya kalau kita belajar dari sahabat Nabi, Masya Allah ya, karena imannya mantap, mereka sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Tapi ibadahnya ngalang-ngalain kita yang nggak dijamin masuk surga. Saking senengnya dengan Ramadan, ya kalau yang teman-teman sering dengar, rekan-rekan sering dengar itu kan istilahnya tarhib Ramadan. Tapi sebetulnya tepatnya targhib Ramadan. Dan sahabat itu dapat targhib Ramadan, targhib ya, targhib Ramadan artinya apa? Cinta, senang dan rindu dengan Ramadan. Saking cintanya, senangnya, rindunya dengan Ramadan apa? Baru jalanin 3 kali pertemuan, 3 kali pelaksanaan Ramadan. Ini kan sudah berulang kali kita, sudah puluhan kali. Apa sahabat Nabi datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, kenapa sih saum Ramadan ini kok diwajibkan kepada kita? Kok hanya 1 bulan, kok enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul? Rasa-rasanya di antara kita enggak ada yang bertanya seperti itu. Yang ada hanya 1 bulan, itu pun hampir tiap hari tiap malam dihitungin terus. Ini hari keberapa ini? Hari keberapa ini? Tuh kan cepet banget, Masya Allah. Jadi kalau kita pinginnya cepat-cepat selesai dengan Ramadan, kalau sahabat Nabi ingin berlama-lama karena menikmati. Kenapa? Semua amal kebaikan ibadah dilipat gandakan pahalanya. Contohnya, saya umumkan ini. Jadi teman-teman sekalian, siapa di antara Anda yang tahun ini mampu menghatamkan Al-Quran 3 kali, maka akan mendapatkan hadiah yang sangat istimewa spesial dari Pak Edo dan Pak Fahmi. Bukan dari saya. Ya. Intinya apa? Ayo, ini contoh ya. Kita dari yang terkecil saja. Salah contoh nasihat Nabi, Masya Allah ya. Ini nasihat sangat pendek. Mohon maaf, ini nanti yang nggak hafal pulangnya terakhir. Tapi yang hafalnya lancar banget boleh pulang duluan. Nah itu nanti kayaknya saya itu nanti. Boleh ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap ya? Kullu ma'rufin sedekah. Maksudnya kalau saya bilang siap ya, saya Arabnya panjenengan Indonesianya. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Ini dari yang kecil ini Nabi mengajarkan kepada semua kita ini mestinya banyaklah lakukan kebaikan. Yang dipikirkan baik, yang diucapkan baik, yang didengarkan yang baik, perilakunya baik, menyenangkan, nggak mau yang buruk. Maka Ramadan namanya Ramadan membakar. Ya, dibakar nih semua penyakit-penyakit hati yang nggak baik, yang ghibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, termasuk penyakit kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampini, karyang. Pokoknya yang nggak baik-baik itu dia bakar. Itu tandanya dia memang ingin jadi orang yang baik. Dan itu bisa kita rasakan dimudahkan oleh Allah di bulan Ramadan itu. Yang diucapkan baik,
yang dipikirkan baik, yang didengarkan baik, sikapnya baik, sehingga menyenangkan, memberikan kebaikan, manfaat kepada yang lainnya. Kita mulai dari contoh yang terkecil Nabi ajarkan. Contohnya, kalau kita memulai sesuatu mengucap Bismillah, dapat anugerah Alhamdulillah. Kena musibah, ingat dosa, berjanji, berjumpa, Assalamualaikum. Bila sesuatu mentakjubkan, sekali lagi, memulai sesuatu, dapat anugerah, kena musibah, ingat dosa, berjanji, berjumpa, Assalamualaikum. Bila sesuatu mentakjubkan, dapat rezeki, bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Ya kan? Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Kan wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi dapat rezeki. Tuh. Jadi orang beriman itu positif. Ya, makanya dengan Ramadan ini ayo kita bakar semua penyakit-penyakit hati. Yang buruk-buruk nehi lepaskan. Bengkulu, Semarang. Dulu. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, hidup ini pilihan. Mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau sakit, mau susah atau bahagia, mau begitu-gitu saja atau berubah. Saya ulangi, hidup ini adalah pilihan. Mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau sakit, mau susah atau bahagia, mau begitu-begitu saja atau berubah, tergantung diri kita, tentunya dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadilah orang yang berkualitas, orang yang berkelas. Apa orang yang berkelas? Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita ini dengan keberkahan, kemuliaan Ramadan ini bisa menjadi orang yang dicintai dan mencintai Allah. Siapa orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah? Yaitu yang pertama adalah ini orang yang dikenal orang yang tekun. Seriously, sungguh-sungguh. Jadi orang yang tekun, ya, sungguh-sungguh, seriously, ini orang yang sangat dicintai oleh Allah. Ini orang yang berkelas. Maka kalau mau susah, malas-malaslah kita di. Mesti susahnya, hidupnya nanti tuanya akan susah. Hanya orang-orang yang mendapatkan nilai kebaikan, keberhasilan itu yang memang betul-betul sungguh-sungguh, seriously, ya, mujahadah. Maka mohon maaf kalau kita bersahabat bergaul pun pilih-pilih. Karena teman itu ada 3. Ya, satu teman adalah yang memanfaatkan kita. Ya, jadi baiknya itu dengan kita karena ada maunya, memanfaatkan saja. Yang kedua teman yang seru-seruan aja. Nah, yang ketiga teman yang baik, yang mengingatkan kita, yang menyadarkan kita, yang bahkan mengajak kepada surganya Allah. Amin. Ya, jadi itu ya. Saya ulangi, dengan Ramadan ini kita ambil keberkahan dan kemuliaannya agar kita menjadi orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Tanda-tandanya siapa? Orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah, orang yang sungguh-sungguh, seriously, orang yang betul-betul tekun dalam melakukan kebaikan, ibadah dan amal saleh. Kemudian yang kedua, orang yang jujur. Nah, orang yang jujur ini sangat dicintai oleh Allah. Mohon maaf, biasanya yang nggak jujur ibu-ibu atau mama. Ya, gini deh pertanyaannya. Biasanya yang nggak jujur suami atau istri? Nggak apa-apa. Ini kalau teman-teman menjawab suami, nih ya, para ukhti ini menjawab kok yang nggak jujur itu suami, itu pertanyaan selanjutnya ada. Nah dulu nemunya di mana? Oh, Masya Allah. Dulu nggak kelihatan ya. Nemunya apa? Nemunya di pengkolan. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, yuk kita baca hadis Nabi dengan satu harapan kita bisa menjadi orang yang jujur. Kenapa? Hati-hati betul ini. Penting sekali Ramadan ini mengajarkan kepada kita hidup dalam kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta. Karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Alaikum bisikki, kata Nabi, hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Kenapa? Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin. Jauhi oleh kalian akan dusta. Jauhi oleh kalian akan dusta. Kenapa? Karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka. Hati-hati. Hancurnya rumah tangga, ya, hancurnya rumah tangga, rusaknya rumah tangga karena dusta. Hancurnya persahabatan, persaudaraan karena dusta. Hilangnya kepercayaan, hilangnya pekerjaan, putusnya rezeki juga karena dusta. Maka orang yang jujur itu hari ini adalah orang yang berkelas. Berkelas, berkualitas. Wah, Masya Allah. Jujur. Kalau kita, ya, dalam prinsip itu gini. Kalau mohon maaf nih, ada teman yang nggak jujur. Maaf ya. Kita putus saja deh. Kalau Inta nggak jujur, udah kita sampai sini aja. Anda nggak mau bersahabat bergaul sama Inta yang nggak